Presiden pernah memerintahkan Sigit agar menempatkan seseorang perwira polisi karena dia adalah penerima Adi Makayasa untuk ditempatkan sebagai Kapolda pada saat mutasi yang akan datang. Terjadi mutasi, keluarlah skep bersama-sama kan, Kapolri. Tidak ada satu nama dia. Marah Prabowo, marah, baru disusulkan jawabannya. Ini kan melawan perintah. Nah, yang menarik lagi Pak, kalau kita lihat pembentukan pengumuman tim reformasinya polisi yang dibentuk Sigit, itu dilakukan pada saat presiden tidak berada di dalam negeri. Itu boleh dikatakan apa? Itu kudeta kebijakan Pak. Nggak main-main loh itu. Apakah Pak Kapolri itu menurut sumber-sumber intelijen yang Bapak dapatkan sudah mempersiapkan pengganti lah? Sudah ada calon 2 orang pengganti Kapolri. Hanya 2. Satu Wakapolri, Dadi. Pak Dadi ya? Ya, terus kemudian satu Kepala BNN, Suyudi ya. Suyudi. Ya. Isu ini kemudian ditambah dengan isu bahwa nama ini 2 sudah masuk ke DPR melalui surat presiden. Saya berdasarkan keterangan dari pihak DPR, nggak ada surat itu. Ini kan semacam kayak memfaita komplit presiden. Iya, faita komplit. Iya, faita komplit presiden. Padahal presiden sama sekali belum. Dan kemungkinan besar bukan ini namanya nantinya. Oke. Catatan-catatan intelijen Bapak, kira-kira siapa yang sebetulnya tengah digadang-gadang meskipun secara silent misalnya Pak di sisi Prabowo? Saya nggak bisa sebut namanya, tapi dia masih bintang 2 sekarang. Masih bintang 2. Jadi peluangnya kecil. Adi Makayasa, menerima Adi. Oke, Adi Makayasa itu bisa jadi clue yang kuat ya. Bintang 2 juga clue yang kuat. Kapolda, salah satu Kapolda. Ini lebih jelas lagi. Saya sebetulnya ingin menyebut nama, tapi takut-takut salah karena pengetahuan saya tidak banyak. Jangan dulu. Karena sampai hari ini yang bersangkutan selalu dicari kesalahannya. Bahaya. Oleh kelompok Sigit. Dan itu dinyatakan oleh yang bersangkutan loh. Makanya jangan dulu namanya diangkat. Ketika Pak Prabowo mengangkat Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat keamanan itu, disebutkan bahwa Pak Sigit sangat takut. Jelas. Doviri adalah sosok polisi yang selama ini membongkar kebobrokannya kepolisian, terutama kasus Sambo. Oke. Dia juga membongkar adanya Satgas Merah Putih yang bekerja untuk kepentingan kekuasaan Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, reformasi Polri kembali menjadi sorotan. Bukan karena yang lain, tetapi ada satu fakta yang kemudian menghenyak banyak orang, bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo tiba-tiba membentuk tim reformasi internal yang terdiri dari 52 perwira aktif dari dalam internal Polri. Sementara di sisi lain kita tahu, Presiden Prabowo tengah menyiapkan satu tim reformasi Polri sendiri yang di dalamnya ada nama-nama yang dikenal publik penuh integritas. Di antaranya Pak Doviri dan Pak Ugroseno. Banyak pertanyaan mengemuka, apa sebetulnya di balik atau niat di balik pembentukan internal Polri ini? Apakah Polri memang sudah legowo untuk melakukan reformasi internal, atau hal-hal yang katakan saja dengan mudah kemudian orang berprasangka ada niat-niat lain, misalnya membentengi, mengamankan, atau apapun itu. Untuk itu, pada Madilog kali ini kami mengundang seorang mantan Terik Sandi, yaitu Pak Sri Rajasa Chandra, untuk menguak apa saja yang sudah beliau dapatkan berkenaan dengan persoalan ini. Terima kasih Pak Haturun
Sudah, Makasih. mudah-mudahan tidak bosan terus-menerus Enggak lah. naik tangga ke sini, Pak. Saya takutnya Madilog yang bosan. Enggak, insya Allah. Ini tim reformasi internal yang dibentuk Kapolri ini bertujuan untuk mereformasi Polri atau membentengi, katakan saja, privilege-privilege yang sudah mereka dapat sebelumnya. Info-info intelijen apa saja yang Bapak peroleh berkenaan dengan tim ini? Tim reformasi yang dibentuk Kapolri ini adalah semacam tindakan insubordinasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo untuk membentuk tim reformasi. Karena apa? Karena jelas bahwa semangatnya berbeda. Kalau tim reformasi yang dibentuk oleh Kapolri ada dalam rangka mengamankan privilege mereka, luxury mereka. Kalau ini ya dalam rangka meluruskan Polri kepada ke jalan yang benar gitu, ya. Iya. Pak, begini Pak, kata-kata insubordinasi ini kan kata-kata yang melawan Presiden. Betul. Insubordinasi adalah satu tindakan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan, melanggar perintah, gitu loh. Melawan bisa dikatakan begitu? Boleh, sama melanggar atau melawan perintah. Dan ini pidana loh Pak, sanksinya. Sanksinya pidana? Pidana. Bukan sekedar bukan sekedar nggak bisa. Teguran, pemecatan. Nggak bisa. Bahkan kalau kita lihat ya kan, Sigit ini bukan pertama kali nih Pak melakukan hal seperti ini. Sebelumnya pernah terjadi Pak. Informasi ini A1. Kan? Tapi saya nggak perlu sebut nama. Presiden pernah memerintahkan Sigit agar menempatkan seseorang perwira polisi karena dia adalah penerima Adi Makayasa yang terbaik. Orang terbaik ya. Itu karena selalu tertinggal kan. Untuk ditempatkan sebagai Kapolda pada saat mutasi yang akan datang. Saat itu? Ya, saat itu ya kan. Kemudian terjadi mutasi, keluarlah skep bersama-sama kan, Kapolri. Tidak ada satu nama dia. Marah Prabowo, marah. Baru disusulkan jawabannya. Ini kan melawan perintah. Itu kejadiannya kapan? Tahun ini. Tahun ini ya? Iya. 2025 ini? Iya. Coba Pak. Jadi ini bukan pertama kali gitu. Artinya begitu beraninya Sigit. Kenapa dia berani ya kan? Tentunya dia merasa bahwa ada godfather-nya di atas. Yaitu Jokowi, jelas. Pak, kalau Presiden marah, itu ya hal yang sangat luar biasa sebetulnya ya. Apa yang dilakukan Presiden ketika marah itu? Ya, minta supaya dimasukkan yang bersangkutan. Dan terus kemudian disusulkan tapi ya, itu kan udah nggak benar. Harusnya kan dia bersama-sama satu skep dong. Iya, betul. Ya. Ini kan Bapak tentara ya. Sanksi dulu ya. Sanksi tadi sanksi pidana. Apakah itu juga bisa dilakukan atau udah kasib dilakukan oleh katakan saja lembaga yang berwenang untuk melakukan sanksi terhadap pelanggaran ini? Sudah jelas Pak, kalau namanya insubordinasi, melawan perintah atasan, apalagi kalau di tentara Pak ya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi ketika berhadapan dalam situasi pertempuran? Itu bisa mengorbankan orang banyak kan? Makanya kenapa insubordinasi itu dikategorikan pidana? Karena dampaknya sangat berat sekali. Sanksinya penjara pecat. Sanksinya. Cuma itu 2? Iya. Penjara dan pecat? Pecat, iya. Kalau misalnya begini Pak, apakah Pak Kapolri menyadari bahwa resikonya setinggi itu? Sehingga, ketika upaya melawan itu dilakukan, beliau juga sadar bahwa ada resiko, pemecatan. Kalau menurut saya gini, buat Kapolri hari ini sama dengan makan buah simalakama. Dilakukan bawa mati, nggak lakukan ibu mati gitu. Jadi kalau tidak dilakukan, dia juga habis. Ya, dilakukan untung-untungan karena masih ada godfather yang bisa melindungi dia. Itu aja. Menurut saya. Tidak dilakukan, udah jelas ada yang marah. Iya, ya kan kalau tidak dilakukan pasti dia akan tergusur habis. Kalau dilakukan, kadang-kadang Presiden juga sering kali alpa. Iya, pakai juga. Iya. Itu dia. Kalau misalnya kesadaran itu ada, asumsi kita, apakah Pak Kapolri itu menurut sumber-sumber intelijen yang Bapak dapatkan sudah mempersiapkan
pengganti lah katakan saja. Karena bagaimanapun tadi kata Bapak ada Iya, hal yang dibentengi privilege itu. Ya, pasti. Seperti kasus kemarin, kan ramai muncul ya kan, bahwa sudah ada calon 2 orang pengganti Kapolri. Hanya 2, maka disebut ditekankan pada saat itu. Ditekankan oleh? Ya artinya oleh banyak pihak yang kita nggak tahu siapa mereka gitu kan. Kan kita lihat Kapolri kan basarnya juga banyak, apalagi basar Jokowi. Ya. Kemudian muncul bahwa 2 itu yang paling pantas. 1 Wakapolri. Ya. Siapa Wakapolri, Pak? Dadi. Pak Dadi ya. Ya, terus kemudian 1 ke ketua kepala BNN. Ya, 2. Dan bahkan yang kepala BNN ini Pak Suyudi ya. Suyudi, ya. oke. Nah, yang menariknya lagi, isu ini kemudian ditambah dengan isu bahwa nama ini 2 sudah masuk ke DPR melalui surat presiden. Saya berdasarkan keterangan dari pihak DPR, nggak ada surat itu. Belum ada surat. Belum ada. Artinya apa, ya kan? Coba di framing, ya kan? Ini kan semacam kayak memfight accompli presiden. Iya, fight accompli. Iya, fight accompli presiden. Padahal presiden sama sekali belum. Dan kemungkinan besar bukan ini namanya nantinya. Oke. Nah, tentang fight accompli sendiri, presiden sudah sadar ada upaya fight accompli ini. Pasti, Pak. Pasti. Makanya presiden diam 1000 bahasa untuk menanggapi ini. Nggak ada. Tidak ditanggapi sama sekali. Karena apa? Karena ini satu tindakan yang benar-benar memojokkan presiden. Ini kan bukan sekedar tadi ya, bukan sekedar indikasi. Kalau sudah fight accompli kan jelas-jelas. Jelas lah. Kan sudah muncul namanya juga. Iya. Namanya juga sudah muncul. Oke, ini ada 2 nama yang kemudian mengemuka. Kalau kita coba analisis lah, kalau kita sebut kupas kan nggak enak. Kalau Pak Wakapolri Dadi nih, Komjen mungkin Pak ya? Ya jelas lah, itu kan putra mahkota yang disiapkan oleh Sigit. Oke. Makanya ditaruh sebagai Wakapolri. Termasuk Yudi juga. Begitu cepat karir dia dari Kapolda Banten langsung diangkat kepala BNN. Sementara kepala BNN sendiri marah waktu itu kan. Karena penggantian ini. Karena penggantian mendadak. Gitu loh. Nah, dari situ saja bisa kelihatan bahwa ada upaya yang terstruktur, terorganisasi, bagaimana melanjutkan suksesinya Sigit di Polri. Jangan sampai ada pihak luar yang masuk. Atau bukan gerbong mereka gitu loh, Pak. Nah, tapi mudah-mudahan saya yakin bahwa ini sudah terbaca oleh Presiden. Bapak memakai kata mudah-mudahan, jadi sebetulnya belum juga ya? Bukan belum, artinya gini. Dari pihak-pihak lingkungan istana, ini sudah terbaca. Oke. Sudah terbaca. Ini kan Bapak tadi masih membuka serba sedikit tentang sesuatu yang barangkali sudah ada di tangan Bapak, catatan dan sebagainya. Saya minta lebih dalam lagi kita mengulik 2 calon yang dipersiapkan oleh Kapolri ini, Pak. Komjen Dadi dan kepala BNN Jenderal Suyudi. Pak Dadi dulu lah, Pak. Enggak, artinya begini ya. Kita bicara dua-duanya karena memang misinya sama. Melanjutkan suksesinya Sigit dalam rangka mengamankan kepentingan Jokowi dan Gibran 2029. Itu aja sebetulnya. Dan dialah orangnya yang sangat loyal, tegak lurus pada Sigit. Itu aja. Apa yang membuat mereka cukup dekat? Mungkin pernah ada pertalian atau ada lifting yang dekat atau gimana? Ya karena selama ini karirnya 2 orang ini sangat ditentukan oleh Sigit. Bagaimana Sigit menempatkan Dadi sebagai Wakapolri menjelang Sigit berakhir, bagaimana Sigit mempercepat karirnya Suyudi untuk mendapatkan bintang 3. Ini kan terjadi konflik pada pengangkatan Suyudi, gitu loh. Tapi tidak dihiraukan. Yang penting Suyudi dapat bintang 3 karena mudah diproseskan untuk calon Kapolri atau Wakapolri nantinya. Konflik internal seperti apa ketika 2 orang ini katakan saja dikasih privilege untuk karir mereka di Polri? Oh, jelas. Banyak para bintang di Polri yang sangat berprestasi dan mereka punya latar belakang yang cemerlang, tidak jadi apa-apa hari ini. Gitu loh. Sehingga apa? Penempatan mereka di situ itu membangun
konflik. Sebetulnya di dalam polisi ini konfliknya sangat kuat. Tidak masih banyak lah polisi yang bagus. Masih banyak. Artinya apa? Harapan kita untuk membangun polisi yang punya integritas, ya kan? Itu masih bisa, bukan nggak bisa. Maka dari itu selalu ada upaya untuk mempertahankan status quo ini. Artinya polisi yang baik itu bukan kata Pemeo ya, Hugeng dan polisi tidur, bukan ya? Bukan. Masih banyak. Pak, apakah dua orang ini, Jenderal Dadi dan Jenderal Suyudi ini, melompati beberapa angkatan di atasnya nggak? Sebagaimana biasa? Yang jelas dia tidak melompati, tapi masih banyak polisi lain yang lebih mampu daripada mereka berdua untuk menduduki jabatan itu gitu. Apalagi kemudian digadang-gadang jadi Kapolri. Masih banyak, Pak. Betul. Polisi yang lain. Pak, kalau boleh tahu, ini kan dari sisi Pak Kapolri ya. Kalau dari sisi Pak Prabowo, barangkali catatan-catatan intelijen Bapak, kira-kira siapa yang sebetulnya tengah digadang-gadang meskipun secara silent misalnya Pak, di sisi Prabowo? Saya nggak bisa sebut namanya, tapi dia masih bintang 2 sekarang. Masih bintang 2. Jadi peluangnya kecil. Adi Makayasa, menerima Adi. Oke, Adi Makayasa itu bisa jadi clue yang kuat ya. Dan bintang 2 juga clue yang kuat. Kapolda, salah satu Kapolda. Ini lebih jelas lagi. Saya sebetulnya ingin menyebut nama, tapi takut salah karena pengetahuan saya tidak banyak. Jangan dulu. Karena sampai hari ini yang bersangkutan selalu dicari kesalahannya. Bahaya. Oleh kelompok Sigit. Dan itu dinyatakan oleh yang bersangkutan loh. Makanya jangan dulu namanya diangkat. Gitu loh. Itu yang kadang-kadang. Bukankah sebetulnya kekuasaan tertinggi ada di presiden untuk mengangkat dan siapapun? Betul. Tapi kan momennya belum tepat mungkin ya. Apalagi kemudian kemarin muncul semacam kayak pesan yang tergesa-gesa. Karena ada kekhawatiran presiden akan melakukan pergantian nih. Nah, muncullah 2 nama itu. Tapi juga presiden juga tidak bodoh. Langsung melakukan pendiaman, Pak. Ya kan? Sekarang tidak terjadi apa-apa. Agar ini juga cooling down juga gitu. Sebentar, karena saya orang awam dalam persoalan ini Pak ya, apalagi dalam pergantian pejabat-pejabat di Kapolri. Yang 2 kita tahu adalah bintang 3. Peluangnya mungkin besar. Ya. Sementara yang 1 yang tadi Bapak katakan digadang-gadang itu adalah bintang 2. Apakah tidak akan ini Pak? Tidak akan Pak, jadi persoalan? 2 kali kejadian di Polri. Dalam 2 malam terjadi kenaikan pangkat 2 kali. Bintang 3 kemudian bintang 4 Kapolri. Coba Bapak lihat di dalam sejarah polisi. Siapa yang 2 orang ini Pak? Kalau nggak salah yang kubisan itu Anton Sujarwo? Bukan. Ke sini dari sini. Bekas Kapolda Banten. Oh, Bahrudin? Bukan Pak, bukan. Aduh, saya lupa namanya. Itu hanya dalam 1 malam tuh Pak. Iya. 2 hari lah hitungannya. Iya. Dan itu lazim, nggak masalah. Jadi tidak masalah karena kan pangkat bintang itu kan politis sekali. Hak prerogatif presiden pula. Nah, kenapa saya katakan ini bintang 2 berpeluang? Karena bisa terjadi seperti itu. Hari ini dia diangkat bintang 3, besok diangkat bintang 4 langsung. Yang jelas, ini upaya fait accompli terhadap rencana Prabowo. Jadi dibangunlah opini dulu, ya kan, bahwa ini calon kuat, tidak ada lagi orang di jajaran Polri yang mampu untuk menangani, memperbaiki Polri. Kecuali 2 orang ini. Padahal nggak juga. Ini semua ini dalam rangka mempertahankan suksesinya Sigit. Ada satu kabar, saya tidak ingin mengatakan rumor karena ini juga kuat beredar ya. Jadi ketika Pak Prabowo mengangkat Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat keamanan itu, disebutkan bahwa Pak Sigit sangat takut. Jelas. Betul seperti itu. Intelijen Bapak. Jelas. Karena Doviri adalah sosok polisi yang selama ini membongkar kebobrokannya kepolisian. Terutama kasus Sambo. Dia juga membongkar adanya Satgas Merah Putih yang bekerja untuk kepentingan kekuasaan Jokowi, menggalang judi segala macam. Jadi bahkan ada yang mengatakan
Satgas Merah Putih yang dibentuk oleh Tito awalnya, Pak, ya, itu sama dengan ingin memposisikan Polri seperti polisi rahasianya Iran zaman saat Savak. Nah, itu dia. Ya. Nah, Dopiri akhirnya mampu membongkar itu. Tapi kenapa kemudian namanya relatif tidak ini ya Pak, tidak bergaung di... Ya jelas lah. Kalau misalnya apa namanya perawan di sarang penyamun juga. Artinya di internal sendiri sengaja kemudian prestasi-prestasi itu ditutup begitu Pak? Betul. Dan saya pada masa muda saya kenal benar dengan pribadinya Dopiri. Orang yang apa adanya, ya kan? Tidak orientasi pada duniawi melulu gitu. Sehingga sampai akhir pun saya yakin pada saat itu kalau Dopiri tidak pensiun, dia jadi Kapolri. Saya yakin. Tapi kan pensiun Pak langsung. Iya. Pak, apa titik singgung Bapak saat itu dengan Pak Dopiri? Sehingga kemudian Bapak dulu sama-sama di Tangerang, Pak. Ikut Paskibraka, apa bikin Paskibra gitu. Iya. Nah, dia masih di Polres Tangerang. Dan ternyata tidak berubah. Nah, itulah yang membuat saya bilang inilah sosok Dopiri gitu. Dia tidak pernah bergeming dengan hal-hal yang duniawi gitu. Itu aja. Makanya Sigit panik. Karena apa? Dengan munculnya kembali Dopiri tidak menutup kemungkinan borok yang ada di sana akan dibongkar. Apakah Pak Prabowo juga sudah cukup banyak mendapatkan feeding informasi internal Polri dari Pak Dopiri? Pasti loh Pak. Makanya ditunjuk Dopiri. Gitu loh. Kan sempat diperpanjang sebentar waktu itu. Waktu dia Kapolri pada udah pensiun loh. Iya. Tapi akhirnya kan aturan mengatakan tidak bisa gitu. Selesai. Nah makanya kesempatan inilah ketika orang menuntut reformasi, ketika publik menuntut reformasi Polri, maka tidak ada jalan lain, Prabowo harus tarik Dopiri. Dan saya yakin kalau tim reformasi ini berjalan, apalagi dibantu Pak Mahfud, ya kan, targetnya pasti. Persinggungan Bapak dengan Pak Dopiri adalah ketika sama-sama bertugas di Tangerang? Enggak, teman di Tangerang. Teman di Tangerang, ya. Saya kan besar di Tangerang. Oh, oke. Apakah masih ada komunikasi itu sampai saat ini? Dan kemudian Bapak hidupkan kembali? Enggak, hanya beberapa saat aja. Ada kepentingan dinas itu ya. Pada saat dia di Kabah Intel kalau nggak salah. Nah. Dia di Kabah Intel, Bapak juga Intel ya? Iya, itu. Tapi saya melihatnya bahwa sangat objektif sekali kok, Dopiri. Ada informasi-informasi yang Bapak dapatkan dari beliau terkait reformasi Polri yang kita bicarakan saat ini? Reformasi Polri dari timnya Presiden. Maksudnya begini, informasi reformasi polisi yang akan dibuat oleh timnya Presiden. Maksudnya itu Pak, atau yang akan dibuat Sigit? Yang akan dibuat Presiden terutama, atau keduanya bahkan. Yang terpenting satu, tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden nantinya itu akan menyasar undang-undang polisi, ya kan? Akan membatasi, ya kan, tugas polisi tidak lagi sebagai keamanan dalam negeri, tapi fokus kepada Kamtibmas. Kemudian ada beberapa hal juga yang menurut saya sangat tidak relevan, ya kan. Seperti misalnya ini saya buat catatan, ya kan? Ada sebuah catatan ini bentar Pak ya. Ini satu ada ini penting Pak. Nah di ini ya kan? Pasal 5 ayat 1. Ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan masyarakat, memberikan perlindungan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka terpilihnya keamanan dalam negeri. Ya. Di sini disebutkan merupakan alat negara Pak ya. Tapi di sini juga disebutkan ya bahwa pasal 2, fungsi kepolisian negara adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemerintahan keamanan. Nah, ini sangat kontradiksi sekali, Pak. Ketika menyangkut fungsi pemerintahan negara, itu adalah domainnya Presiden, Pak. Gitu loh. Dia melaksanakan fungsi alat negara harusnya, ya kan? Nah, sebagai alat negara, bukan disebut sebagai fungsi pemerintahan negara. Mengingat alat negara adalah lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi negara. Sementara pemerintahan negara adalah
domain kepala negara dalam menjalankan mekanisme penyelenggaraan negara yang menggunakan alat-alat negara tersebut untuk mengatur menjalankan kekuasaan tertinggi negara demi tercapai tujuan negara. Nah, ini kan rancu nih. Ini kan sudah berada di DPR. Iya. Mengapa kemudian tidak ada hal sanggahan-sanggahan kritis dari internal DPR-nya sendiri untuk soal ini? Karena kita tahu Pak, ya kan, bagaimana Komisi 3 terutama Habibur Rahman tetap selalu berpedoman bahwa ini adalah produk reformasi. Termasuk Tito juga. Tidak bisa diganggu gugat. Ini adalah produk reformasi. Ini kan gila Pak. Bagaimana kita tahu reformasi juga berjalan juga ancur-ancuran, gitu kan? Kan? Bagaimana kita lihat bahwa reformasi justru melahirkan para pemimpin monster, gitu Pak ya, yang berperilaku otoriter. Sementara di sisi lain Komisi 3 Habibur Rahman dan itu mengatakan produk reformasi itu luar biasa. Dianggap reformasi itu sebagai ibadah fardu ain. Bayangin coba. Sebentar, bagaimanapun kan Pak Habibur Rahman ini dari Gerindra. Betul. Partainya Pak Prabowo betul, ya. Betul. Kenapa bisa katakan saja segampang itu meloloskan pasal-pasal yang saja berpersoalan seperti itu? Itu kan dikatakan pada saat di masa pemerintahan Jokowi. Hari ini kalau Prabowo minta bahwa revisi undang-undang polisi, nggak akan berani dia ngomong. Yakin saya. Gitu loh Pak. Yakin saya loh. Apa bahaya tersembunyi, bahaya laten dari undang-undang ini Pak? Selain tadi soal-soal Kemdagri itu. Iya, satu ya. Ketika polisi menempatkan tugasnya pada tataran keamanan dalam negeri, bisa bayangin Pak, berapa banyak institusi yang terpangkas tugas dan tanggung jawabnya. Kalau kita bicara keamanan dalam negeri. Oh, Pak Corok gitu ya Pak, anti-foil ya? Iya. Masa sekarang polisi bisa melakukan tugas-tugas menyangkut masalah pajak dan banyak hal polisi punya satgas. Yang sebetulnya itu adalah domain institusi lain. Dan persoalan keamanan dalam negeri sesungguhnya kan juga menjadi domainnya tentara Pak. Oke. Karena kan kita bicara keamanan dalam negeri kan juga menghalau. Artinya potensial untuk ini ya, untuk bikin gesekan di antara dua institusi dan TNI dan Polri. Yang membuat kecemburuan terjadi dengan pihak polisi. Kita lihat pada di Amerika aja polisi nggak ada yang jenderal Pak, cuma kolonel, maka setingkat kolonel tinggi banget, dan juga tidak bertanggung jawab oleh presiden. Betul. Gini Pak, di satu sisi tadi Bapak mengatakan saat ini polisi langsung bertanggung jawab pada presiden. Iya, betul. Kemudian itu kan udah banyak yang mengatakan itu membuat polisi seolah super body ya Pak ya. Betul, betul. Dengan undang-undang Polri yang baru yang meskipun belum disahkan, posisi untuk menjadi super body lah katakan, itu terbuka. Ya semakin terbuka. Justru makanya saya bilang tim reformasinya yang dibentuk Prabowo, presiden, itu akan titik berat sasarannya adalah undang-undang Polri. Karena disitulah membentuk budaya polisi yang arogan, karakter polisi yang arogan, yang merasa paling bisa menentukan perjalanan kenegaraan ini dari undang-undang ini. Sangat terlihat sekali. Gitu. Makanya saya dapat bocoran targetnya adalah revisi undang-undang Polri merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 secara kafah. Gitu. Tidak ada kalimat keamanan dalam negeri di situ. Dan itu tidak boleh terjadi. Apa tadi yang kira-kira tidak ada? Keamanan dalam negeri, kemudian negeri. Tadi fungsi sebagai alat negara. Yang harusnya alat negara, tapi pemerintah negara kan. Melaksanakan fungsi pemerintah negara dilakukan presiden itu Pak. Bukan oleh polisi. Polisi hanya sebagai alat negara. Apakah itu pemakaian terminologi seperti tadi, fungsi pemerintah negara, itu hanya kesalahan, katakan saja, kesalahan kata, atau sebetulnya memang ada upaya untuk menyelundupkan sesuatu? Saya yakin itu ada mens rea Pak. Oh, niat buruk ya? Untuk memberi peluang seluas-luasnya kepada polisi dalam melakukan berbagai hal, ya kan? Tapi kan lucunya kan sasaran akhirnya adalah demi kepentingan politiknya Jokowi gitu loh Pak. Undang-undang Polri yang baru yang meskipun belum disahkan ini sebetulnya
sangat anti reformasi. Udah pasti, Pak. Anti reformasi juga anti demokrasi. Oke. Bagaimana mungkin? Kalau kemudian tadi lagi kembali lagi kepada masalah keamanan dalam negeri, bagaimana mungkin itu sejalan dengan nilai demokrasi? Kalau pada akhirnya polisi menjadi super body, menjadi single power, kan nggak boleh di dalam reformasi itu sendiri dalam rangka meruntuhkan, ya kan, sentralisasi kekuasaan di zaman Pak Harto. Dan sekarang kalau dia mau buat lagi, iya, betul. Ya. Kembali lagi ke kembali masa lagi sebelum reformasi. Betul, ya kan, cuma dengan dikemas dengan nama dengan narasi yang agak sedikit berbeda, tapi tujuannya sama, membangun kekuatan Polri sebagai single power. Oke, tadi kan dari awal kita sudah melihat bahwa persoalan pembentukan tim internal ini bermasalah. Yang dilakukan oleh polisi. Iya. Ya jelas lah. Oke, apa yang sebetulnya menurut Bapak, baik menurut common sense maupun menurut data lapangan yang Bapak pegang, lembaga ini harusnya dibagaimanakan? Apakah dibubarkan? Atau ya jelas, harusnya Sigit ini menunggu hasil daripada tim reformasi dibentuk presiden. Hasil itulah kemudian baru polisi membentuk tim untuk mengimplementasikan hasil ini, gitu loh. Bukan kemudian ujuk-ujuk dia mau memperbaiki diri sendiri, mana mungkin, Pak? Orang pada pucuk pada satu organisasi yang berada di puncak kekuasaan, kemudian dia mau mengintrospeksi dirinya. Orang yang sudah mendapat luxury, mendapat privilege itu, dia nggak mau lah. Udah nggak masuk akal udah, Pak. Kalau kata Rocky Gerung, nggak ada akal sehatnya. Itu tidak mungkin ikhlas ridho lillahi ta'ala. Tidak mungkin, Pak. Nggak, apalagi kita lihat perilaku arogannya polisi. Pak Mahfud sendiri bilang kesombongannya polisi. Jadi sifat-sifat seperti itu tidak mungkin ada keinginan untuk mengintrospeksi, nggak ada. Yang harus dia lakukan, tunggu. Siapa yang harus melikuidasi lembaga ini? Apakah Pak Sigit sendiri membubarkan atau bisa presiden atau DPR? Presiden punya kewenangan, Pak. Karena presiden punya hak prerogatif terhadap polisi. Kalau presiden bilang bubarkan, bubar. Nggak perlu DPR. Karena itu kan organisasi bentuk internal, bukan antar lembaga. Betul. Ya. Tadi saya katakan bahwa harusnya Sigit ketika dia bijak, ketika dia legowo, dia tunggu hasil tim reformasi yang dibentuk Prabowo. Hasil inilah kemudian diimplementasikan, dibentuklah baru tim di polisi. Dalam rangka mengimplementasikan hasil reformasi yang dibuat oleh timnya Prabowo. Bukan dia buat juga yang sama. Pak, mana yang menurut Bapak peluangnya lebih besar? Saya ngambil dari jawaban Bapak tadi. Apakah Pak Presiden Prabowo yang akan langsung meniadakan, melikuidasi lembaga ini, atau kesadaran Pak Sigit untuk membubarkan diri? Saya yakin bahwa ini harus ada pressure, harus ada perintah dari Presiden. Dan Presiden akan melakukan itu. Artinya tidak untuk menjaga terjadinya tumpang tindih dengan tim yang dilakukan. Atau juga akan mempersulit tim reformasi dibentuk Prabowo. Karena tim ini dibuat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menangkal tim ini. Kalau soal ini Pak, soal kita kan berkali-kali tadi mengatakan bahwa Pak Kapolri yang saat ini bertugas, Pak Sigit, itu adalah bagian dari geng Solo, katakan. Pasti, Pak, saya yakin. Begitu, Pak. Ya, bagaimana dia tidak menjadi bagian dari ketika pemilu kemarin juga dia cawe-cawe, pemilu yang lalu juga dia cawe-cawe, ya kan? Artinya apa? Besar peran polisi memenangkan Jokowi, juga memenangkan Gibran kemarin. Pak, kalau tadi Bapak mengatakan seperti itu 2024, sementara pada 2024 kan pasangannya adalah pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Apakah ada persoalan ini pun sebetulnya ada sedikit menghambat psikologis Pak Prabowo untuk dari kemarin-kemarin melakukan sesuatu yang tegas? Secara manusiawi itu pasti ada. Kita tahu ya bagaimana sebenarnya Prabowo itu orang yang paling ewa-pakewa, atau mungkin tingkat kebijaksanaan cukup tinggi. Bapak tahu bahwa siapa sekarang yang menjadi Menko Polhukam? Pak Jamari Saneo, bukan? Dia adalah orang yang ngotot mau memecat Prabowo pada masa itu dulu. Pada saat Pangkostrat berarti? Iya. Jamari Saneo orang yang paling kencang
Tapi apa yang terjadi? Saya yakin pada saat Jamhari Cahyanagara diangkat dari Menko Polhukam, dia juga malu setengah mati sebetulnya, ya kan? Kok bisa gitu loh Prabowo bersikap kesatria seperti itu? Dan kita tahu semua, Pak. Kita tahu semua bagaimana kondisi Jamhari Cahyanagara pada saat itu, ya kan? Dan kemarin gitu loh, Pak. Itu kan luar biasa. Nah, kita takut juga ini terjadi pada Sigit, ya kan? Apalagi kemudian merasa Sigit punya jasa yang begitu besar sampai membuat pasangan itu meraih kekuasaan negara. Ya. Ini juga ada faktor. Cuma ya kan pihak-pihak yang ditunjuk seperti siapa Doviri. Ya kan? Yeah. Ini saya yakin Prabowo tidak akan berterlibat, tapi Doviri yang akan terlibat atau mungkin Mahfud MD yang akan lebih keras terhadap niat untuk mereformasi polisi. Ini kan gulirannya udah agak lumayan beberapa hari nih Pak ya, sejak tim itu menyeruak ke permukaan. Kalau dalam catatan Bapak bisik-bisik atau apapun namanya, selain tadi Bapak menyebut 2 orang, Pak Ahmad Doviri, Pak Mahfud, tolong dong nama-nama lain yang kira-kiranya akan mengisi tim reformasi Polri. Kalau saya menginginkan bahwa ada pelibatan dari komponen masyarakat lainnya, akademisi, ya praktisi hukum, itu terlibat. Tapi yang jelas penjurunya 2 itu Pak, Doviri, Mahfud MD. Ya. Nah yang menarik lagi Pak, kalau kita lihat pembentukan pengumuman tim reformasinya polisi yang dibentuk Sigit, itu dilakukan pada saat presiden tidak berada di dalam negeri. Itu boleh dikatakan apa? Itu kudeta kebijakan Pak. Nggak main-main loh itu. Iya. Ketika presiden tidak ada di dalam negeri. Itu kalau itu kan jelas melawan ya. Iya. Apakah itu juga kita hitung sebagai ini kesalahan ketiga, insubordinasi ketiga? Iya jelas lah. Kan satu hal yang tidak biasa Pak. Apa sih susahnya kalau misalnya Sigit, kalau niatnya baik ya, nggak ada meternya. Tunggu dong presiden pulang. Atau barangkali sekarang kan canggih, mungkin sudah telepon. Oh nggak bisa Pak. Itu lain tuh Pak. Ketika presiden ada di dalam negeri, kan? Itu beda Pak. Kalau misalnya melalui pertelepon. Dan rasanya juga tidak etis membicarakan tentang persoalan yang begitu krusial melalui telepon. Presiden juga banyak kegiatan di sana kan. Jadi ini jangan dipandang sebagai satu hal yang tidak ada latar belakang yang sangat berbahaya. Jangan dianggap hanya persoalan teknis gitu. Iya, jangan dianggap hanya persoalan waktu dan segala. Iya. Ketika presiden tidak ada, Sigit membuat kebijakan yang sangat strategis sekali. Ya. Ini bahaya, Pak. Oke. Sepengetahuan Bapak, untuk persoalan ini ada teguran nggak? Entah dari presiden atau mungkin presiden ngomong ke siapa kemudian. Kalau saya mendapat informasi, presiden sangat-sangat pertama bingung, kedua marah. Ada apa ini gitu loh? Iya. Kenapa tidak tunggu saya? Kenapa tidak berkonsultasi dengan dengan pihak yang sudah dibentuk, dengan Doviri misalnya? Harusnya begitu. Doviri nggak tahu. Berarti kan sesuatu yang sebetulnya sudah sangat merusak tatanan pengelolaan negara ini, Pak. Apa yang dilakukan oleh Sigit. Di satu sisi itu, di sisi yang lain sudah sangat berani juga, Pak ya? Oh iya, itulah makanya saya bilang ini adalah kudeta kebijakan. Kebijakan Prabowo benar-benar dikudeta dengan kebijakan Sigit. Gitu. Tapi targetnya berbeda kan. Yang satu dalam rangka mempertahankan privilege-nya, ya. Yang satu lagi kan untuk membersihkan ini. Berapa lama menurut Bapak, ini kan kita sedang menunggu ya, kira-kira berapa lama lagi tim bentukan Kapolri ini akan dilikuidasi, dihilangkan? Kalau saya mendengarnya ini belum bisa berjalan. Ini belum bisa berjalan. Yang tim yang dibentuk oleh Sigit belum berjalan. Iya. Padahal mereka terdiri dari 52 perwira loh, Pak. Iya, polisi semua kan, Pak ya. Iya. Itu tidak lazim lah, tidak lazim dimanapun. Tidak.
banyak pihak yang mendaki bahwa tim reformasi itu harus independen. Nggak bisa enggak. Apalagi dengan kondisi seperti kita lihat kan Sigit bagaimana ngedableknya gitu loh. Banyak hal ya kan yang sudah ditekankan pada nggak pernah tuh dianggap. Pak, dari 52 ini catatan Bapak berapa jenderal atau semuanya jenderal? Enggak, ada perwira menengah juga. Ada perwira. Kebanyakan tapi jenderal. Ya, pucuk pimpinan jenderal. Yang jelas gini Pak. Sebetulnya kalau kita menamakan ini sebagai Dewan Jenderal, iya, Dewan Jenderal Polisi. Iya. Tapi memang kalau kita lihat selalu ada upaya-upaya, ya kan, untuk melemahkan sisi kekuasaan Prabowo, tapi di sisi lain memperkuat basis-basis kepentingan mereka, ya kan, dalam rangka tetap targetnya ada 2029. Ya kan ngeri Pak. Artinya apa? Langsung atau tidak langsung, Sigit telah membawa polisi kepada perebutan kekuasaan politik. Ini bahaya banget Pak. Bahaya. Udah main-main politik ya? Jelas lah, udah jelas. Semua yang dilakukan oleh Pak Sigit ini, apakah mulus begitu saja? Atau sesungguhnya di dalam juga ada penentang-penentangnya sendiri? Makanya saya bilang tadi kan, tidak sedikit juga polisi yang baik. Tidak sedikit juga polisi yang risih dengan sikap Sigit yang membuat publik kehilangan kepercayaan. Risih itu kan sesuatu yang di dalam sifatnya Pak. Apakah mereka berani untuk melawan terang-terangan? Inilah makanya kenapa. Karena polisi masih menggunakan hierarki militer. Sehingga apa? Tidak ada kemampuan bawahan untuk menguasai atasan. Ya, ini pun juga harus dikembalikan tuh. Ya. Jadi culture polisi yang menjadi seperti militeristik itu harus dihilangkan. Karena jelas di undang-undang polisi adalah pegawai negeri. Gitu loh. Iya. Nah, ini juga harus dikembalikan. Nah, ini juga bagian nantinya dari tugas tim reformasinya Presiden. Jelaslah dari sekian ratus ribu orang itu pasti tidak ada satu kepala ya Pak. Tapi konkretnya adakah orang-orang, dalam tanda petik, orang-orang baik ini berani untuk bikin apa yang konkret, gerakan lah atau penentangan atau? Saya yakin sepanjang culture-nya polisi masih mengedepankan pendekatan militeristik, nggak berani. Satu contohnya, Doviri aja. Iya. Dia hanya pribadi, gitu loh. Iya. Berani menentang atau berani mengungkap karena kebetulan ada momennya. Tapi kalau secara organisasi nggak ada di polisi. Makanya harus ada tim yang mereformasi ini. Ketika nanti tim itu jalan, pasti akan disambut. Ada pihak-pihak polisi yang menyambut baik. Pak, apakah untuk memberikan, katakan saja, otoritas yang lebih tinggi, saya dengar Pak Doviri ini kan dinaikkan dulu ya Pak ya? Iya. Jadi jenderal penuh. Iya, jenderal penuh, ya. Sekarang begini, jenderal penuh purnawirawan, orang baik. Apakah orang baik yang sudah naik pangkat menjadi jenderal penuh ini, menurut Bapak, punya potensi untuk tidak sekedar berharap, tapi betul-betul saya yakin mengeksekusi, katakan saya yakin kalau Doviri, ya kan, apalagi sudah diberikan arti semacam luxury dari presiden, dia akan pegang tanggung jawab itu. Saya yakin. Karena apa? Kasus Sambo saja, dia berani mengungkap sampai adanya Satgas Merah Putih. Nggak hanya berhenti di Sambo loh. Nah, ternyata akar masalahnya di situ ada Satgas Merah Putih, bentukan Tito yang sangat elit sekali. Ya. Dia bongkar, dia berani. Apalagi sekarang presiden yang memerintahkan. Inilah yang membuat Sigit penuh dengan kekhawatiran. Kalau tidak ada Doviri mungkin nggak terlalu ribet. Tapi dengan masuk Doviri karena Doviri tahu persis boroknya mereka semua. Dan ada nggak peluang Pak Doviri ini untuk katakan saja mengacak-acak mantan institusinya sendiri? Ya katakan kalau menguak kan mengacak-acak. Artinya bukan mengacak-acak. Yang jelas karena masih banyak polisi yang baik di sana. Tindakan Doviri adalah dalam rangka memperbaiki citra polisi dan pasti didukung. Gitu. Dari kacamata itulah kita melihat, dan karena polisi baik masih banyak, apa yang Doviri adalah memperbaiki citra dan marwah polisi sehingga martabat harkat polisi yang baik juga terangkat. Berkaitan dengan kepentingan dan privilege yang selama ini dinikmati oleh polisi.
reformasi, perbaikan atau apapun namanya kan akan menghilangkan privilege ini. Tidakkah kemudian Pak Doviri justru yang nanti akan mendapatkan banyak tentangan internal? Saya yakin, ya pasti. Kalau tantangan internal ada, tapi juga tidak sedikit dukungan untuk Doviri, gitu loh. Karena apa? Sekarang kita pedomannya gini, Pak. Sigit ini sudah benar-benar berkhianat pada Undang-Undang 45 loh, nggak main-main. Ya. Dia abaikan itu semua untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Saya yakin memang ada pasti tantangan, tapi juga tidak sedikit dukungan untuk Doviri. Karena juga masih banyak polisi yang baik juga ingin citranya juga baik. Ya. Sekarang ini kan polisi seperti kena sakit kusta, Pak. Ya. Pak, kalau misalnya tadi saya kembalikan ke awal bahwa sebetulnya jauh di belakang semua ini adalah otoritas kuat yang masih ada di Solo, katakan seperti itu ya. Apakah persoalan reformasi Polri ini akan menjadi persoalan to be or not to be juga bagi mereka untuk all out? Jelas. Karena ini salah satu pintu masuk juga. Bertahan atau hancur buat Solo, gitu Pak. Kalau reformasi ini berjalan on the track, hancur. Kalau cerita hancur. Makanya ya kan selalu dibuat pesaing, ya kan? Selalu dibuat buffer zone, ya kan, untuk menghalangi upaya-upaya presiden, ya kan, memperbaiki negara ini. Salah satunya reformasi Polri ini, gitu loh Pak. Seberapa kuat nanti presiden dengan tim Pak Doviri, Pak Mahfud ini bisa bertahan dari semua nih? Artinya nanti ada geng Solo, ada internal Polri yang tadi Bapak sebutkan, mungkin juga ada bantuan-bantuan logistik dari oligarki dan sebagainya. Betul. Bapak yakin nggak Pak Prabowo sanggup untuk itu? Di sinilah saya melihat masih 50-50 ya. Tapi ya kan, ketika Presiden memberikan penuh kewenangan kepada Doviri dan Mahfud, saya yakin akan ada perubahan walaupun ya kan tidak secara keseluruhan, tapi poin-poin strategis akan berubah. Itu aja. Walaupun tidak keseluruhan, tapi poin-poin strategis akan berubah. Karena apa? Karena targetnya adalah di Undang-Undang Polri ini. Kalau undang-undang ini tidak berubah, ya kan hanya basa-basi reformasi saja, nggak bakal. Nggak bakal. Undang-undang Polri yang harus dirubah. Beberapa poin tadi. Nggak bisa enggak. Karena itulah yang memberi kekuasaan Polri. Apa yang masih bisa publik lakukan? Di satu sisi kan melikuidasi tim internal Polri ini adalah otoritas presiden. Kata Bapak tadi nggak usah DPR. Tapi kalau misalnya kita coba berharap, sementara ini persoalannya adalah persoalan real, apa yang masih bisa dilakukan publik untuk meminta, memaksa atau apapun namanya agar tim internal ini segera itu tadi. Kalau memang masih bisa, ya kan. Tuntutan 17+8. Tambah satu lagi nih. Revisi Undang-Undang Polri. Sementara ini kan kita lihat publik merasa keberatan dengan polisi. Betul. Tapi kenapa tidak ada tuntutan kepada polisi? Betul. Revisi Undang-Undang Polisi harus, nggak bisa enggak. Karena juga tidak sejalan dengan Undang-Undang 45, bayangin aja. Tidak sejalan sama sekali. Baik. Karena terminologi Kamtipmas dengan keamanan dalam negeri beda. Karena di dalam keamanan dalam negeri polisi itu posisi sekecil. Hanya mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Masih ada persoalan besar untuk keamanan dalam negeri yang bukan punyanya polisi, gitu loh. Milik instansi-instansi lain. Iya jelas kan. Laut kan Bakamla ya. Nah iya kan ada yang menangani. Terus kemudian di bidang treasure keuangan juga ada yang menangani. Bukan semua polisi, sekarang polisi semua. Banyak pekerjaan-pekerjaan institusi lain yang di take over kepada polisi. Sementara belum tentu juga polisi mampu. Jadi ada satu anekdot yang mengatakan semua polisi bisa lakukan kecuali Kamtipmas. Iya benar. Tugasnya sendiri ya. Iya. Semua bisa dilakukan polisi kecuali Kamtipmas. Tadi Bapak mengatakan bahwa upaya untuk merevisi Undang-Undang Polri ini
Iya. itu datang dari Pak Prabowo karena kesadaran beliau. Iya, harusnya. Iya, oh harusnya. Berarti Bapak belum firm bahwa Pak Prabowo sudah meminta, mungkin langsung, Bukan, meminta tapi langsung. gini, arahan ke arah situ sudah. Oke. Tapi kemudian ya kan harus diikuti dengan tekad kuat merealisasikan itu gitu loh, Pak. Ya, kalau arahan ke situ sudah ada bahwa target reformasi Undang-Undang Polri. Cuma kan harus diikuti dengan implementasi. Iya. Implementasi kan butuh kekuatan moral mentalnya Prabowo. Iya. Apalagi di jajaran DPR kan, itu kan Gerindra sekarang. Kenapa susah? Iya. Bapak firm paling tidak 2 orang ini yang Iya. sudah disebut-sebut berada dalam tim itu, Pak Doviri sama Pak Mahfud, akan all out untuk melakukan pengubahan, revisi Undang-Undang Polri. Yakin saya, yakin. Tinggal sekarang delegasi perintah dari Presiden. Itu Bapak dapat dari mana, Pak? Ini source dari mata-mata, kegiatan mata-mata nih, Pak. Ya, udah. Saya yakin itu. Saya nggak bisa maksa apa lagi, Pak, kalau Bapak. Nggak main-main, gini nggak main-main. Jadi dengan munculnya tim reformasi Polri inilah yang jadi membuat persoalan jadi kayak main-main ini, nanti orang opini terbentuk kan begitu. Yang Bapak maksud tim reformasi internal tadi, Pak? Ya, iya, gitu loh. Iya. Ini kan terbentuk opini kan. Iya. Kok jadi kayak gini? Jangan-jangan nanti mereka kerjasama gitu kan, antara tim ini. Padahal enggak. Tetap tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden akan jalan sendiri. Sasarannya sudah jelas. Gitu. Tim reformasi bentukan Presiden ini, Bapak yakin tidak akan bisa dicawe-cawe lah ya? Yakin. Yang penting satu, Pak. Delegasi penuh kewenangan kepada tim reformasi. Meskipun di sisi lain tim internal ini datang dengan 52 perwira jenderal-jenderal diantaranya. Benar-benar insubordinasi, benar-benar nanti kita perkarakan tuh. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Pada akhirnya, pertaruhan reformasi Polri bukan pada siapa yang memimpin tim, Kapolri atau Presiden, melainkan pada kejujuran menghadapi luka lama. Luka politisasi, luka nepotisme, luka korupsi, hingga luka darah rakyat yang jatuh di jalanan. Tanpa pengakuan jujur, semua tim reformasi hanyalah ilusi, cermin berhadapan yang memperbanyak bayangan tapi tak pernah menunjukkan wajah asli. Madilog Forum Keadilan selalu berdiri di titik ini, menolak reformasi kosmetik, menolak kompromi di atas penderitaan rakyat. Kita tahu, kekuasaan yang tak dikendalikan hukum akan berubah menjadi kekerasan. Dan polisi, wajah sehari-hari negara di mata rakyat, harus tunduk pada hukum. Bukan, sama sekali bukan, pada penguasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kamu adalah karena apabila orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka biarkan. Tetapi apabila orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum setegak-tegaknya di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua. Tanpa keadilan yang sama rata, hukum hanyalah panggung sandiwara. Sementara Santo Thomas Aquinas juga menegaskan leg injusta non est lex. Hukum yang tidak adil sejatinya sama sekali bukanlah hukum. Maka reformasi Polri hanya akan berarti bila berani menghapus ketidakadilan yang telah mendarah daging selama ini. Pertanyaan terakhir yang tak boleh hilang, apakah reformasi ini akan melahirkan Polri yang adil di mata rakyat atau tetap sekadar alat politik yang hanya berganti tuan? Jangan lupa, rakyat menunggu, mungkin saja di ambang batas kesabaran mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima, Mbak.